Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali ke soal-soal ataupun review dari soal-soal UTS yang berdasarkan materi-materi yang disebutkan muncul di UNS gelombang pertama adalah soal-soal tentang penarikan kesimpulan tentang premis-premis begitu. Kita sudah coba kumpulkan beberapa soal dan semoga nanti soal-soal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang diujikan di hari ujian dan kita mulai pembahasannya. Tetapi sebelumnya apabila kamu membutuhkan referensi pembahasan soal-soal yang lain, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi untuk mempermudah kamu mencari video yang kamu perlukan. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Nomor 1, semua mesin memiliki katup, sebagian mesin berukuran kecil. Jadi apabila suatu kalimat, sebuah premis diawali dengan kata semua yang bermakna positif, diikuti dengan kata sebagian yang bermakna positif, maka nanti jawabannya adalah sebagian yang juga bermakna positif. Sehingga apabila kita eliminasi mesinnya, maka akan ada kesimpulan bahwa sebagian mesin ya. Jadi kita akan mengeliminasi kemungkinan jawaban yang menggunakan kata semua. Jadi kita tinggal mencocokkan kemungkinan D dan E. Yang pertama di option D, sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Kemudian di option E, sebagian mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Nah, yang salah di sini. Sebagian mesin tidak memiliki katup itu salah karena menyalahi kalimat yang pertama. Jadi kita sudah mengeliminasinya, kita dapatkan jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjutkan ke soal kedua. Semua guru dan dosen menggunakan buku sebagai sumber bahan untuk mengajar. Sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber bahan mengajar. Jadi pola penarikan kesimpulannya sama dengan yang soal yang sebelumnya. Jadi semua kalimat positif dan sebagian kalimat positif, maka akan kita peroleh jawabannya adalah sebagian dalam konteks kalimat positif. Kita eliminasi dulu yang semua, jadi ini tidak lagi kita bandingkan. Jadi yang bagian C, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet. Jadi ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan internet, berarti masih cocok. Di option D, sebagian guru dan dosen menggunakan buku tentang internet. Jadi bukunya bukan tentang internet ya, jadi kita lebih memilih jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal ketiga. Hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Ini berarti bahwa buaya tidak memenuhi syarat yang disebutkan sebagai hewan mamalia karena dia tidak beranak. Sehingga untuk soal nomor 3 ini, kita bisa simpulkan bahwa buaya ini karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia bukan bagian dari kelompok tersebut. Maka buaya termasuk hewan yang bukan mamalia. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Asep menghadiri pesta keluarga, sedangkan Dadang tidak hadir. Kalau kita perhatikan dengan persyaratannya bahwa semua kerabat menghadiri pesta keluarga, Dadangnya tidak hadir, berarti Dadang sudah bisa dipastikan bukan bagian dari kerabatnya. Sementara kalau Asep bukan kerabat, ini karena dia memenuhi syarat, ini kita silang dulu. Dadang bukan kerabat, ini adalah jawabannya, karena dia tidak memenuhi syarat yang disebutkan di kalimat yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 5. Jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Ini digunakan premisnya silogisme ya. Jadi jika P terjadi maka Q, dan jika Q terjadi maka R. Kesimpulannya adalah jika P terjadi maka R juga terjadi. Dalam hal ini dermaga tenggelam adalah Q-nya. Jadi kita ambil jawabannya adalah jika laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat. Itu adalah pola penarikan kalimatnya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, jika laut pasang, ini katanya sebagian, ini semua tidak cocok. Jika laut pasang, semua kapal dapat merapat juga tidak cocok. Jika laut tidak pasang, ini belum kita ambil karena di sini laut pasang. Tapi kalau kita perhatikan jawaban di C, D, E itu sudah menggunakan kalimat negatif. Jadi sebenarnya untuk soal kelima ini tidak terlalu logis dalam penarikan kesimpulannya.
Karena kalau dia tidak terjadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa yang lain pasti menjadi kebalikannya. Tetapi kalau dalam saat pengerjaan ujian, namanya juga kita tidak bisa memprotes ya, namun kita tidak bisa mengajukan suatu pertanyaan terkait dengan soal yang sudah diujikan, maka mau tidak mau daripada kosong, mungkin kita akan pilih salah satu jawaban yang terbaik. Seringkali saya sebut, kalau dalam soal-soal yang kurang lebih kita kurang yakin, kita pilih yang terbaiknya. Maka untuk yang terbaiknya adalah kita pilih yang di option D, walaupun sebenarnya ini menyalahi aturan. Jadi kalau laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat, maka kalau laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Itu kita ambil sebagai alternatif terbaik untuk soal kali ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Pada hari libur nasional, tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Berarti dalam hari Kamis itu tidak ada kegiatan belajar mengajar, tetapi mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau kita perhatikan di soal A, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun hari Kamis. Justru di hari Kamis tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Ini sesuai karena di hari Kamis adalah hari libur ya. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali Kamis. Ini justru terbalik. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis, ini yang salahnya karena dia tidak dilakukan. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan pada hari Kamis. Yang belajar mengajarnya tidak, tapi yang ekstrakurikulernya masih mungkin terjadi, jadi ini yang salah. Maka untuk jawaban yang kita pilih adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Semua calon mahasiswa menempuh tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Jadi kalau kita perhatikan ini ada dua syarat, yaitu ada yang semuanya harus mengikuti tes psikologi, dan sebenarnya semuanya juga harus menempuh tes TOEFL, tapi yang diberitahukan hanyalah bahwa sebagiannya memperoleh skor 450. Sehingga apabila kita ambil kesimpulan untuk soal ini, kita akan mengambil bahwa ada sebagian yang sudah ikut TOEFL ya, tapi walaupun skornya tidak memenuhi. Kita perhatikan ada kata semua dan sebagian, berarti kita akan mengeliminasi dulu jawaban yang semua. Ini tidak kita pilih dulu. Kita akan bandingkan jawaban di A dan di D. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL menempuh tes psikologi. Tes psikologi ini wajib, jadi ini masih benar. Yang bagian D, sebagian calon mahasiswa yang memiliki skor TOEFL tidak menempuh tes psikologi. Ini bertentangan dengan kalimat pertama bahwa semuanya harus tes psikologi. Maka dengan demikian kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Buku-buku yang diletakkan dalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat tentang penerbit A adalah DDDD. Kita akan coba eliminasi satu persatu karena ini konteks kalimatnya cukup panjang. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan di rak ini ada buku penerbit A dan di rak ini harganya murah. Berarti buku yang diterbitkan oleh penerbit tersebut kita bisa simpulkan harganya murah. Jadi kalau kalimat A tidak menerbitkan buku murah tidak sesuai. Kemudian tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Di sini belum kita bisa pastikan karena buku-buku yang diletakkan di rak tersebut dibuat oleh penerbit A. Bukan berarti bahwa semua buku penerbit A diletakkan di rak kode S. Jadi kita belum bisa kita simpan terlebih dahulu. Kemudian bagian C, menerbitkan buku yang tidak murah. Ini tidak sesuai. Menerbitkan buku matematika yang murah. Justru di rak tersebut tidak ada buku matematika yang diperbincangkan, jadi tidak sesuai. Menerbitkan buku matematika yang tidak murah. Kita ingat kembali bahwa konteks buku matematika tidak ada di rak yang diperbicarakan. Jadi ini juga tidak tepat. Maka walaupun tadi kita tidak bisa memastikan apakah dia ada buku mahal atau buku murah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan dia menghasilkan atau menerbitkan buku yang murah. Jadi dia tidak menerbitkan buku tidak murah.
Baik, dengan demikian kurang lebih inilah soal yang bisa kita tampilkan dalam video kali ini. Nanti akan kita update lagi untuk soal-soal berikutnya. Semoga bisa kamu ikuti. Semoga bermanfaat dan tentu saja sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.